bareng. Di bawah kita telah. Ya. Nanti lalarnya bareng sama di anak-anak sini ya. Ini lagi anak-anak persiapan ngaji juga. Di malam ini saya gabung dengan santri di pondok ya. Iya, Ustaz. Kalian bisa lihat nanti dengan kawan-kawan di pondok ini. Baik. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Dewi, Mekit Dewi itu. Kamu, Ustaz. Nadaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatun Ala isa. itu kulli wajibin sin ismina lazim kulla mukallafin idri masalih wa ibrahim kullu mutaba
Karima ikhlasun amal. Baik. Apa sih tanda? Ada musitannya apa? Tajwid dah. Tajwid enggak apa-apa. Saya lihat yang di Zoom kita masih ada satu lagi nadzoman. Ayo. Ya qulu raji. Alhamdulillahi musalliyan alaihi.
Ma'ahab qad taqaraba ayakun tafaqa duna sifati haqiqa kullahu ala sabab wal wujubu wal jawazu wal luzum wa damad yu'ad infusil wa hadha munfasil sukunu asar lidinnuha بنية الإجابة والقبول لحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته أجمعين قدس الله سرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Malam ini spesial ya, karena malam ini ada kawan-kawan dari luar yang gabung atau yang dari dalam gabung keluar, karena ini jadwalnya sama. Jadi special tonight. Baiknya aja Pondok. Ya. Jadi yang di Zoom ya.
Jadwalnya menyesuaikan berarti ya. Karena memang dalam kondisi pandemi semuanya di Zoom kan. Sementara saya sekarang posisi ada di pondok ya. Jadi di sini di Zoom ada Dewi, ada Ahmad, Amirul, ada Amanda. Amanda iki sing endi? Sing brownies iku ta? Itu ya. Ini anak Erika masuk Erika. Ada Lutfia Khairun Nisa, ada Ega, ada Nur Aisyah, Rizal, Rizky Chandra Maulana, Masya Allah, luar biasa. Baik ya. Jadi yang di Zoom, sementara ini, karena tadi jadwalnya kita kan Aqidatul Awam, tapi di sini kayak jadwalnya sudah hatam. Jadi kita ngikuti ya, sementara kalian semua tetap ngaji, tapi ngajinya ngikuti yang di pondok ya. Paling enggak nanti ada hasanah. Sekarang ini jadwalnya tajwid. Ya. Jadwalnya tajwid, jadi perhatikan semua ilmu tajwid yang sudah dipelajari di kawan-kawan Ibnu ya. Nanti kita akan combine dengan apa yang sudah dipelajari di sini. Baik, tajwidnya sampai apa, Dok? Baru sing halaman pertama. Oke, kitab pun di Oh, kok ana kitab ndok. Sing ku wis hatam ya, sing sitok ya. Wis hatam berarti iki. Karena kitab e. Karena kitab e sitok. Stain saya. Niatul ijabah. صاحب الجبل صاحب هذا الكتاب شيخ محمد الحن حلية تلاوة زينة القراءة محمد الحن من أولاده الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang di Zoom, kajian kita hari ini adalah kitab Jazariyah ya, tajwid, kitabnya Jazariyah. Ini sudah kitab lanjutan. Sebelumnya sudah Fathul Atfal dan Hidayatus Subyan. Jadi keadaan ini masih baru, jadi tajwid masih baru awal dari kitab Jazariyah. Ya, kalian ikuti, dengarkan saja yang di Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana bi ulumi aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebat asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas. Sifate Allah Ar-Rahim kang maha asih. Sifate Allah Rahman kang maha welas khusus umume gak dateng kabeh sedaya makhluk. Dok dunia sifate Allah Ar-Rahim kang maha wasih khusus wong kang iman do akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman itu khusus dunia, Ar-Rahim khusus akhirat. Dunia itu Rahman kabeh, bo iman, bo gak, bo menungso, bo kewan, bo makhluk tumbuhan kabeh oleh Rahman Gusti Allah. Tapi Ar-Rahim khusus diparing Gusti Allah marang tiang sing iman dok akhirat. Yaqulu bakal ngendikan, yaqulu bakal dawuh sapa wong kang ngarep-ngarep. Yaqulu bakal dawuh safaraji iku faile. Safaraji wong kang arep-arep. Oh iki diidhofahno nduk. Safaraji afi rabbi. Wong kang arep-arep pangapurane pangeran. Safaraji afi rabbi wong kang arep-arep pangapurane pangeran. Sami kang midanget kang ngrungake sapa Rabb. Samiin kang ngrungokne, jadi maha mendengar. Muhammad ibnul Jazari iku putrane iku Muhammad ibnul Jazari, Syekh Muhammad putrane Syekh Jazari. Jadi pengarang kitab ini adalah Syekh Muhammad ibnul Jazari. Iku Muhammadun Syekh Muhammad ibnul Jazari putrane kang Syekh Jazari.
Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsaning Imam Syafi'i. Maksudnya melo madhab Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsaning madhab Syafi'i. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Jazari ini mengikuti madhab Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Guru dari Imam Hambali, murid dari Imam Maliki. Ya. Semua kitab sekali lagi selalu diawali dengan 3 hal. Bismillah, kemudian hamdalah, lalu salawat. Alhamdulillah sedaya puji kulillahi kedhuene Gusti Allah. Alhamdulillah sedaya puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Wa shallalan mugi-mugi nambahi rahmat takzim. Wa shallalan mugi-mugi nambahi rahmat takzim. Wa shallalan mugi-mugi nambahi rahmat takdim sapa Allah sapa Allah nabi ngatasi nabi ini Allah Mustafa hulan Mustafa hulan fihane Allah Rasulullah juga dapat gelar Al-Mustafa Al-Mujtaba. Artinya foto ya. Artinya itu sama-sama pilihan. Allah. Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan pirang-pirang keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan pirang-pirang keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan pirang-pirang keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pirang-pirang kancane sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pirang-pirang sahabate Kanjeng Nabi. Wa muqri'il Qur'ani lan wong kang ngulangi Al-Qur'an. Wa muqri'il Qur'ani lan wong kang mulangake Al-Qur'an. Wa muqri'il Qur'ani lan wong kang mulangake iku mengajarkan Al-Qur'an. Ma'a muhibbihi sertane wong kang demen maca Al-Qur'an. Ma'a muhibbihi sertane wong kang demen. Demen iku apa? Seneng. Ma'a muhibbihi sertane wong kang seneng maca Al-Qur'an. Iki turu kabeh ta arek iki sepingine. Halo. Rek. Ono kabeh. Mboten, Pak. Turu rek, aku nembang. Oke, bagus. Aku nembang kok hilang kabeh terus. Ya. Baik. Jadi muqaddimah kitab ini diawali dengan istilahnya kitab. Muqaddimah kitab itu 3. 1 bismillah, 2 hamdalah, 3 sholawat. Kitab apa saja, nah ini sering saya jelaskan ya. Kitab apa saja, sampai mau ngarang kitab apa tidak boleh ya melewati 3 hal itu. Jadi harus bismillah, harus hamdalah, dan bersolawat. Semuanya ini di kitab apapun sama. Kemarin sudah kita bahas apa itu hamdalah, apa itu sholawat ya. Syekh Muhammad Ibnu Jazari ini mengarang kitab ya, tidak lain untuk memudahkan kita belajar Al-Qur'an. Karena man lam yujawidil Qur'ana fahuwa hasib. Siapa saja belajar Al-Qur'an tidak pakai tajwid, maka akan dihisab. Sopo wae maca Qur'an gak ditajwidi, iku bakal dihisab. Bikuli harfin, ya saben-saben huruf hisab ya. Kok ana wong maca Qur'an iso kurung karuan bener nduk. Paham? Banyak orang itu bisa baca itu banyak. Saiki arek-arek TPQ iso maca. Bahkan ada orang non muslim bisa baca itu banyak. Kalian pernah lihat orang non muslim baca Quran? Ada ya. Kenapa orang Islam dhewe kok gak iso maca Quran? Apakah karena memang terlalu atau karena terpesona? Terpesona. Ya. Jadi
ironis kalau ada orang non-muslim saja bisa baca Quran, kenapa kita tidak bisa baca Quran sebagai muslim? Dan ingat ya, di seminari, tahu seminari? Seminari itu adalah pondoknya orang-orang Nasrani. Banyak tuh di Malang, di Pacet, di Trawas gitu. Mereka itu juga punya pondok. Dan Al-Quran salah satu mata pelajaran mereka loh. Jadi hati-hati. Jadi ketika belajar Quran nggak pakai wahing, biasa-biasa aja wahing. Ya. Banyak orang non-muslim tuh belajar Quran. Tujuannya bukan cari kebenaran, mereka malah kekurangan dan kesalahan Quran. Banyak itu. Makanya jangan aneh, pendeta-pendeta itu belajar Quran. Bukan untuk menjadikan mereka beriman, bukan. Tapi mencari kelemahan Quran. Walaupun mereka tidak. Ya, luar biasanya Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Apa itu tajwid? Jawwad. Yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwid. Apa itu tajwid? Sungguh-sungguh. Jadi artinya tajwid itu ilmu yang mensungguh-sungguhkan belajar atau mensungguh-sungguhkan memahami ilmu Al-Quran. Siapapun yang belajar tajwid berarti harus sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, memahami makharijil huruf, fasohatul huruf, adabul huruf, kemudian memahami yang namanya tajwidul huruf, baik tajwidul asl, ya, tajwidul furu'. Ya, dari tajwid itu banyak ya, ada beberapa model tajwid itu, ada beberapa tingkatan. Tajwidul asl, ya, atau tajwidul ziyadah dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ingat ya, bacaan itu, tilawah itu, Qurannya sama. Tapi langgamnya bisa berbeda, atau kiroahnya itu bisa berbeda. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua sama. Tapi ketika kemudian dalam teori, praktek ada yang membaca Bismillahirrahman, ada yang begitu ya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nah itu nanti kiroah ya. Kalau tajwid tetap ya, tajwid itu melekat pada teks. Tajwid itu melekat pada tulisannya. Jadi setiap kali belajar tajwid, pahami teksnya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Al-Jazari Asy-Syafi'i juga mengawali kitab ini dengan alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap kita wajib memuji Allah. Dan memuji Allah itu ya, memuji Allah itu paling mudah. Itu dengan ungkapan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu artinya segala puji milik, maka tidak ada satupun pujian milik kita. Dan ini sudah kita bahas. Jadi kalau kalian mau cari pujian, percuma. Siapa yang akan memuji kita? Kira-kira apa yang dipuji dari kita? Apa yang seringkali dipuji dari kita? Kita ini dipuji orang karena apanya kita? Ayune. Ya. Ayune re sapiro sih ayumu? Ada yang ayune sundul langit. Siapa yang paling ayu gini iki? Cek tak delok. Ya, kalau di pondok ini yang paling cantik banyak. Kalau di sini yang paling cantik nih Erika mungkin ya, Anissa, Amanda mungkin ya, Nur Aisyah. Masuk Ega cantik? Cantik Ustaz. Masya Allah, bahaya nih Ega cantik. Ega itu lanang ya di sini. Diguyu arek loh. Aku ngomong Ega cantik diguyu arek. Jadi Ega itu laki-laki. Itu asalnya Eko. Cuma kalau orang Arab memang nggak bisa bilang kof. Sehingga mengucapnya jadi Ega. Al-Habib As-Segab itu asalnya Akof. Karena orang Arab tidak terbiasa kok. Kak Isa Fasih ngomong kok jadi ra. As-Segab. Maka Ega ini asalnya Eko. Pakai kof diganti Ga. Ega. Di asalnya Eko. Karena dia anak pertama. Iya Kak? Iya Kak? Kamu anak pertama toh? Iya. Anak keberapa kamu itu? Asli itu dua Ustaz. Cuma kakak meninggal. Jadi satu Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi anak pertama gitu ya. Iya. Di anak pertama. Anak pertama. Baik. Mestinya anak kedua nggak jadi itu tak? Ya. Akarap moes. Ya. Jadi segala puji itu milik Allah dan yang berhak dipuji itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang diantara kita bisa dan layak disandingkan dengan pujian.
cantikmu, gantengmu, ayumu, pintermu, cerdasmu, apa mana? Slimmu, fatmu, you know? Ya. Mungkin ada yang slim, like something, you know, like ballpoint like this, or letters. Buat mereka yang nyemplung bila drat, you know, bila drat tanpa ada dratnya, saking lemunya. Semua itu lillah. Ya. Ada yang cantik ala biola Spanyol, ada yang kurus ala tiang, ada yang lagomu ala kipas angin. Nyemplung kipas angin itu bundurnya. Ada. Tapi ingat, semua pujian, kalau kalian dipuji, kalian pujian itu kepada pemilik. Segala puji milik Manulun. Ya. Sampai kocak ayu nih. Alhamdulillah. Jangan dipuji terus irungmu megar. Baumi, sampai cak ayu nih. Aku ya. Siapa sih paling ayu? Anak siapa? Jadi di sini ada yang namanya Dek Hana. Mana Hana? Nah itu Hana yang kudung biru. Nah itu Hana. Masya Allah. Melva mana? Melva, oke. Satunya siapa? Din, mana Dini? Dini kudung ireng. Nah mencungul nih. Iya. Jadi area yang di Zoom, anak-anak ini sudah melewati limit ya. Jadi Dini berapa juz sekarang Din? Udah 10 juz ya. Hafalannya udah 10 juz. Beberapa di sini sudah hatam 30 juz. Saya nggak tahu yang di Zoom ini sudah berapa juz. Di Zoom ini sudah ada yang hatam juz 31? Eka. Oh Ega juz 31 ya? 33 Ustaz. Quran tuh kondi kira-kira. Baik. Pakistan Ustaz. Ya, kalian juga harus menghafal ya. Yang di pondok ini memang mereka menghafal Quran. Kalian menghafal yang lain lah boleh. Yang penting menghafal yang bermakna ya. Ojo ngapal no hasil euro ae. Mau bengi pira-pira sing 21. Enggak. Kak 04 ah. 21 Denmark. 01. Oke. Inggris. Ya. Aku ngepur ya ngawur. Portugal kalah Ustaz. Langsung itu. Portugal kalah. Oh ngono ta. Kone bal-balan hafal ngaji ora hafal lebih ya. Baik. Ujian sekali lagi ada berapa? 4. 1 qadim alal qadim al hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Baik. Bahwa Allah memuji dirinya sendiri boleh. Allah memuji dirinya itu namanya qadim alal qadim. La ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Jadi Allah memuji dirinya. Boleh. Allah serba maha. Pantas kalau Allah memuji dirinya. Kita muji diri kita itu tidak pantas. Atau qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluk. Sebagaimana Allah memuji Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa engkau Muhammad ada dalam posisi akhlak yang paling tinggi. Nah, itu pujian Allah kepada makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pujian Allah kepada Rasulullah. Qadim alal hadis. Sekarang hadis alal qadim, pujian makhluk kepada Allah. Banyak. Allahumma ya Allah anta Allahumma ya Allah antal ghafur. Allahumma kalhamdu yang pujian makhluk kepada Allah. Ya Allah, engkau yang maha tinggi, engkau yang maha indah, engkau yang maha pengampun, engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah, engkau yang maha memiliki segala alam. Itu semua pujian. Ya. Jadi kalau dipuji, ya, enggak boleh baper karena pujian itu milik Allah. Ngapain kamu dipuji terus baper? Ya Allah, Erika Cek Ayunin. Ya toh? Erika, dia Reiki.
Hilang toh. Dipuji wis langsung dilesep iki. Tidur Ustaz. Tidur. Tidur. Mungkin Ustaz. Iya nak kan hari ya. Bu ngaji tedung. Be ente dong ngaji. Ya. Jadi kalau dipuji jangan pernah ya. Kalau dipuji kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena semua puji milik, tidak ada satupun yang layak dipuji kecuali dia adalah puji lestari, puji listio, ya, Puji puji lestari, Astuti. puji astuti betul, ya, dan sebagainya lah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat hadis alal hadis, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Lah ini yang umum terjadi di antara kita. Ya Habibi, ya Habibi, wajhuk, wajahmu, wajhuk kadri, wajahmu seperti rembulan. Cie. Tahu rembulan? Teko waduh wayu padang diideki bolong-bolong. Iya, kas jerawat. Habibi, hayati ahzan biduni nafsik. Uridu ma'aki abada. Hai kekasihku, hidupku sedih tanpa dirimu. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Cie. Apa ae iki yang guyu. Kene. Iki lagi bahas Habibi iki. Ence. Sun, Mbak. Napa nih, Kak? Bisa salah. Biarin. Ya, Mbak iki pancen. Ya. Jadi kalau pujian makhluk kepada makhluk itu tidak boleh diendapkan. Dan nyusewu jangan terbiasa baper dengan pujian. Karena sekarang zamannya baper. Ya, zamannya di mana orang tuh suka dipuji dan mencari pujian, bahkan gila pujian. Paham? Ya, jangan. Beda kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah memang harus kita puji dengan berselawat. Memuji Rasulullah itu namanya madah. Ya, memuji Rasulullah namanya apa? Madah atau al-madhu. Mim dal ha. Al-madah itu namanya pujian. Jadi kita memuji Rasul boleh, harus. Ya, walaupun Rasul tidak mau dipuji. Awas. Rasul tidak mau dipuji, tapi kita sebagai umat wajib memujinya. Orang tidak mau dipuji tidak apa-apa, orangnya tidak mau, tapi kita tetap memujinya itu tidak apa-apa. Karena Rasul memang tidak gila pujian. Tapi kita sebagai umat, kita wajib ya menyederhanakan bahwa makna Rasul tidak mau bukan berarti larangan. Ya, Rasul tidak mau dipuji bukan berarti melarang, tapi agar tidak berlebihan, pujilah Rasulullah di atas dalam tanda kutip iman kepada Allah. Ya, makanya kita ini bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai macam langgam, berbagai macam jenis, baik di dalam berzanji, di Maulidur Rasul itu semuanya macam-macam. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, ya. Anta syamsun, anta badrun. Apa iki? Chat ah. Yang mau ini lewat chat ya. Di chat apa chatting ini. Anta syamsun, wahai Rasul, engkau seperti bulan purnama. Seperti matahari. Wa anta badrun, panjenengan seperti
bulan purnama. Ya. Itu kalimatnya namanya kalimatut tasbih atau balaghahnya itu dibuang ada tut tasbihnya. Saking tingginya makna, ya, itu asalnya anta kasyamsi, anta kabadri. Tapi itu dibuang ada tut tasbihnya menjadi anta badrun khobar mubtada khobar. Itu maknanya tinggi itu. Para ulama membuat kalimat madah itu tidak main-main. Tirakatnya luar biasa. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, anta syamsun itu adalah khobarnya sebenarnya khobar syibhul jumlah. Tapi karena dibuang ada waktu tasbihnya. Jadi maknanya itu bukan Rasul bulan, bukan. Rasul tuh gantengnya koyo-koyo bulan. Padangnya itu madangnya seluruh alam. Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Allah Yusuf itu ganteng kanjeng Nabi. Ya tak? Rasulullah dengan Nabi Ayub ganteng siapa? Ganteng kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok enggak Yusuf yang paling ganteng? Enggak. Yusuf itu gantengnya diangkat sebagai ujian dan fitnah. Rasulullah gantengnya enggak diangkat karena memang bukan gantengnya yang mau diangkat Allah, yang mau dibesarkan. Yang mau diviralkan Allah itu bukan gantengnya Rasul, tapi akhlaknya Rasul. Sementara Nabi Yusuf gantengnya itu diviralkan untuk ujian. Buktinya apa? Banyak yang terpesona aku. Dan yang terpesona bukan hanya kalian, tapi ibu-ibu PKK sama kelompok tani jantung sehat, dasar Usmai. Ya tuh, waktu kisah Nabi Yusuf dikeluarkan oleh si Zaliha. Wow, dia memotong apel, ya, seolah-olah memotong apel yang disediakan di depan tangannya, padahal yang dipotong adalah tangannya. Saking takjubnya melihat Nabi Yusuf. Kalian pernah lihat Nabi Yusuf? Nih, lihat di sini. Ya. Gantengnya Nabi Yusuf tuh Masya Allah ngalang-ngalai semua orang. Jadi kalau ada 10, Nabi Yusuf 9, kita satu dibagi satu. Kira-kira oleh oponen. Ya. Jadi kalau Ega ini ganteng anak. Ganteng Ega itu 0, sekian persen repeten. Ya. Jadi Rasulullah tampannya itu ngalang-ngalai Nabi Yusuf, tapi tidak diviralkan oleh Allah. Allah tidak pernah memviralkan ganteng yang kanjeng Nabi. Yang diviralkan adalah akhlaknya. Karena memang tugas utama Rasul adalah liutamima makarimal akhlak. Tugas utama kita adalah membesarkan dan mengagungkan akhlak Rasulullah dan menirunya. Ya, menirunya sebagai bagian dari kehidupan. Akhlak Rasul yang bagaimana? Apa? Kapan? Mulailah dari yang paling kecil. Mulai yang paling sederhana, mulai dari yang kalian mampu untuk mencontohkan akhlak Rasul. Mulai mungkin dari tidurnya, bangun tidurnya, bergaulnya, hubungan beliau dengan sahabatnya, dengan keluarganya. Tiru sedikit demi sedikit. Jangan mengaku mahabbah Rasul tapi malah merusak nama Rasulullah. Mencintai Rasul tapi merusak akhlak dan kemudian mencederai kemuliaan Rasul. Jangan ya. Jangan sampai ironis. Cinta Rasul maka almar'u ma'aman ahabbah. Orang yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullah, maka kita akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan kelak kita akan dikumpulkan bersama orang yang para pecinta Rasulullah dan akan disambut oleh Rasulullah di mahsyar dengan haudin Nabi Al-Kautsar. Inna a'tayna jadi fasalli li rabbika inna syani'aka. Rasulullah itu memiliki haud. Haud itu begawan yang di dalamnya adalah kolam air di mana orang di padang mahsyar kehausan, semua umat Rasulullah akan ditransitkan ke situ. Ditransitkan kemudian diminta untuk meminum. Siapa yang meminum begawan Rasulullah, dia tidak akan haus sampai dia masuk surga. Ya, mudah-mudahan dapat ya. Kalau air ini ya hanya sementara aja. Panas bisa. Baik. Ada pertanyaan? Zoom, ada pertanyaan? Seputar apa tadi itu? Seputar pembukaan, hamdalah, dan sholawat. Ladies and gentlemen, do you have problem? Ega, Nur Aisyah, Rizal, Rizki, Arini Sabil, Amirul Mukminin. Oh, ini Ahmad Amirul Mukminin nih. Amirul Mukminin. Terus ini 150 FDK MD. Coba ini. Maulana tadi.
Oke. Jenemu cek daun oleh ISO FDK tadi 150 MDK. Ini ketokane Fakultas Teknik ini. Baik. Any question? Aman. Aman ya. Berselawat kepada Rasulullah dan wa alihi wa sahbihi. Ali itu keluarga. Awas ya, sudah kita jelaskan berulang-ulang. Ali itu keluarga yang seiman. Sahabat itu sahabat yang tidak berlaku selawat kepada mereka yang tidak seiman dengan Rasul. Maka wa alihi adalah keluarga Rasul yang seiman. Ya. Siapa keluarga Rasul yang seiman? Anaknya, istrinya yang beriman. Tidak pamanda beliau Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk wa alihi. Jadi ketika kita berselawat wa alihi, beliau-beliau tidak masuk. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib tidak masuk. Karena yang seiman saja. Wa sahbi, sahabat Rasul pun yang seiman. Yang enggak seiman Rasul yang tidak masuk. Ya, Sa'labah enggak masuk. Ya, si Abdullah bin Salul ya, enggak masuk. Kenapa? Orang munafik dia. Siapa lagi yang mendapat tambahan rahmat ta'zim? Wa muqri'il Qur'an, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ma'a muhibbi, beserta orang yang cinta dan senang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Tuh, maka kalian semua dapat loh. Ya. Kita semua berharap Sumerambah dapat kucuran rahmat ta'zim Allah selain rahmat ta'zim Allah kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada kita juga wa muqri'il Qur'an. Buat kita-kita yang selalu belajar mengajarkan Al-Qur'an. Sebab khairukum man ta'allamal Qur'an wa sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ingat, hari ini kalian semua masih belajar. Besok kalian akan mengajar. Hari ini mungkin kalian masih belajar. 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kalian harus mengajarkan Al-Qur'an. Paham? Ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah didapatkan, itu harus disebarkan. Ya. Bagaimana caranya belajar mengajar? Ya sudah. Kalian sudah tahu ilmunya, caranya. Nanti kalian akan terus mendapatkan upgrading. Upgrade itu apa? Pembaharuan SDM. Belajar lagi, belajar lagi. Apa yang kalian dapatkan hari ini hanya susunan dari puzzle-puzzle, potongan-potongan puzzle yang akan menyusun bentuk sempurna. Tahu puzzle? Bongkar pasang tahu? Bongkar pasang itu dirobohkan, tek. Terus kita susun. Setiap sudut dan gambar itu menjadi potongan-potongan gambar yang sempurna. Mungkin hari ini gambar baru dari awal satu. Kita belum tahu apa nih kesimpulannya. Tapi setelah kita tempel 1, 2, terus sampai kurang 1, 2, 3 potongan, kita sudah bisa menyimpulkan, oh ini gambar pemandangan, oh ini gambar hewan, oh ini gambar ini. Dan ilmu seperti itu. Potongan-potongannya dikumpulkan, dibentuk sedemikian rupa, sehingga menjadi gambar utuh, dan kalian paham bahwa inilah saya, bahwa inilah ilmu yang saya pahami, bahwa inilah yang akan saya sebarkan dan saya amalkan, bahwa inilah yang akan saya ajarkan. Paham? Kalian semua belajar Al-Quran, kalian semua belajar tajwid, tapi boleh jadi nanti di lapangan, di rumah, kembali ke masyarakat, yang akan kalian ajarkan tentu tidak hanya tajwid. Ya, yang akan kalian ajarkan di sana mungkin hadis, fikih, ya toh, boleh jadi juga ilmu tauhid, boleh jadi mungkin ala-ala, boleh jadi mungkin aqidatul awam. Yang penting semua santri tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi nyai. Semua santri tidak harus jadi ustadz, tapi paling tidak kalian bermanfaat bagi semua orang di sekitar kalian. Paham ya? Yang penting santri, tahu santri? Sin. Tahu santri? Sin, nun, ta, ro, iya. Itu ada singkatannya, Dok. Santri itu ada 5 huruf. Sin. Apa itu sin? Salaka, suluk. Salaka ilal khair. Orang yang selalu mencari kebaikan. Santri itu kudu baik terus. Nun. Naibul anil masyayikh. Pengganti para ulama. Pengganti para kiai. Pengganti para guru. Kalian ini akan menggantikan suatu saat. Mungkin sekarang bunyai-bunyai masih ada. Tapi setelah sekian tahun bunyai tidak ada. Kalian harus naik jadi bunyai-bunyai. Ya, Nyai Tun, Nyai Nur, Nyai Roh siapa? Nyai Is, Nyai Pat, Nyai luar biasa, Masya Allah. Ya, saya nggak tahu saya akan bisa sampai pendak melihat kalian menjadi bunyai-bunyai ya.
Jangan nyai ronggeng, apalagi ngelorok kidul. Ya. Yang ketiga, tarkul anil ma'as. Santri itu harus bisa meninggalkan maksiat. Aja senang maksiat, lendo. Ya, santri itu tarkul ma'as, tinggalkan maksiat. Kita tidak bisa menghindar dari dosa, iya. Tapi jangan lakukan terus. Ya. Jangan. Saya sudah sering bilang, kalian harus berani mengatakan tidak pada zina. Paham? Kalian harus berani mengatakan tidak pada yang namanya pacaran. No, say no to drug, tidak pada narkoba. Say no, ya, katakan tidak pada perzinahan, tidak pada yang namanya pacaran, tidak pada yang namanya narkoba. Katakan semua tidak pada hal-hal negatif. Kalau memang kau serius, Mas, Mas ya. Kau serius, Mas, datangi ayah. Oh, no. Kalian harus punya syarat. Siapa laki-laki yang mau bersanding denganku, dia harus berani menemui waliku. Oh, no, cie. Ganteng doang, jemput pacar depan gang. Hari gini, halo, ya dah. Ganteng doang, nggak bisa baca Quran. Gitu gale. Oke. Baik. Ya. Yang penting kalian harus punya komitmen untuk tidak bermaksiat. Terus apa lagi? Ra. Ya. Ra. Apa itu? Ragibun. Ya. Ragibun ilal khairat. Selalu berharap kebaikan. Selalu berharap kebaikan. Kalau tadi saat itu tujuannya, kalau ini berharap. Dan niatnya yarju salama fid dini wa dunya hatal akhirah, selalu meminta kepada Allah selamat dunia sampai akhirat. Itu santri. Ya, artinya apa? Buat kalian harus punya komitmen bahwa ilmu yang sudah dipelajari harus menjadi tameng dan perisai untuk tidak seperti wanita atau laki-laki pada umumnya. Nek awakmu kabeh wis ngaji, berarti paham. Ngaji iku aji-aji. Ya. Aji iku napa? Hati-hati. Di luar sana setannya itu luar biasa. Di luar sana itu setannya gamisan, ya jenggoten, ya kuplukan. Ketok-ketokan itu. Maka tetap ya jaga kehormatan, jaga kemuliaan. Buat yang di pondok, kalian punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik. Buat kalian di kawan-kawan di IPNU IPPNU juga punya kewajiban menjaga kehormatan dan kemuliaan organisasi. Paham ya? Jangan sampai kemudian kita menjadi oknum-oknum yang merusak tanggung jawab dan amanah. Setiap kita punya tanggung jawab di hadapan Allah, punya tanggung jawab di hadapan manusia. Setiap kalian ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah dewasa, sudah paham, wis ngerti, ndi apik ndi elek, haram halal wis paham. Jangan coba-coba menabrak yang haram. Wis ta, sing haram ketokane tok enak, tapi swara mari ngono swara sumpah ya. Ya, soro apa? Gendir malaikat. Oke ya. Baik, jadi kesimpulannya berselawat kepada Rasulullah bukan hanya membaca selawat, tapi bagaimana kita meneladani uswah beliau, meneladani kehidupan beliau sedikit demi sedikit dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling kecil, dan dari diri kita sendiri. Tidak usah nuntut orang lain, mulai dari diri kita sedikit demi sedikit. Maka fa insyaallah meniru Rasulullah adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jadi jelas mencintai Rasul, mengikuti Rasulullah. Ada pertanyaan? Zoom, any question? Sampun Ustaz. Sampun, baik, sudah isya ya. Baik, demikian kajian kita yang di pondok maupun yang di luar di Farti Bandung. Sekali lagi, greetingnya malam hari ini adalah tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa untuk menyebar manfaat. Ingat, masa pandemi, masa wabah, tetap jaga prokes, ya. Ingatkan orang lain yang melanggar prokes, karena maskermu melindungimu, maskerku melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ngonolah pokoknya, ya. Dan ingat selalu ya untuk
mencari sesuatu yang baik-baik saja. Karena sesuatu yang baik akan berakhir baik. Demikian kajian khusus untuk yang di Zoom ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa untuk selalu, dan jangan lupa ini udah isya ya, sholat isya walaupun di rumah sholat isya semuanya ya. Nanti yang enggak sholat isya tak catat di sini nih ya. Ega, kemudian Maulana, Amirul, Amanda, kemudian Rini, Dewi, Erika, Nur Aisyah, Rizal, dan Riki, semuanya jangan lupa untuk salat isya. Kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Buat yang di Zoom kita tutup ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.